لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin. Kita kembali insyaallah. Ini majlis ke-7 atau seri ke-7 dari qiraah kitab Sehari di Kediaman Rasulullah SAW, karya Syekh Abdul Malik bin Muhammad Al-Qasim hafizahullah, cetakan Darul Haq. Dan kita insyaallah sampai di sini memulai di halaman ke-21 insyaallah taala pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Karib kerabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabiul Ummah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang sangat setia menjaga hubungan tali silaturahim. Kesetiaan yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Beliau adalah seorang yang memiliki tanggung jawab yang sangat sempurna dalam hal itu. Sampai-sampai kaum Quraisy memuji beliau dan menggelari beliau dengan sebutan As-Sadiq Al-Amin, yang jujur lagi sangat dipercaya. Sebelum beliau diangkat menjadi rasul, istri beliau tercinta Khadijah radhiyallahu anha melukiskan sifat beliau dengan ucapannya, "Engkau adalah seorang yang suka menyambung tali silaturahim dan selalu berkata jujur." Lihatlah, beliau menunaikan hak yang paling besar dan melaksanakan kewajiban yang paling mulia, utama, yaitu menziarahi makam ibu beliau yang wafat pada saat beliau berusia 7 tahun. Abu Hurairah menuturkannya kepada kita. Pada suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menziarahi makam ibunya. Beliau menangis dan para sahabat radhiyallahu anhum yang ada di dekat beliau ikut menangis juga. Lalu beliau bersabda, "Aku telah meminta izin kepada Rabbku untuk memohonkan ampunan bagi ibuku, namun dia tidak mengizinkanku. Lalu aku minta izin untuk menziarahi makamnya, maka dia pun mengizinkanku. Berziarahlah kalian ke kuburan, sebab ziarah kubur mengingatkan kepada kematian." Diriwayatkan oleh Muslim. Perhatikanlah betapa besar kecintaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada karib kerabatnya. Demikian pula perhatian beliau untuk mendakwahi, membimbing, serta menyelamatkan mereka dari api neraka. Beliau begitu tabah dalam menghadapi segala macam kesulitan untuk hal itu. Bismillahirrahmanirrahim. Sini karib kerabat Rasulullah SAW. Dan kalau kita perhatikan di sini ada kalimat istri beliau tercinta Khadijah radhiyallahu anha, Sayyidatul Mukminat, ya. Beliau radhiyallahu anha sebagai istri Nabi yang secara usia lebih dewasa 15 tahun dari beliau, ketika Nabi SAW sedang dalam kegamangan, karena ketika itu beliau SAW baru ketemu dengan malaikat Jibril, kemudian pulang ke rumahnya dengan gigil, kan. Maka kata Khadijah ketika itu dalam Sahih Bukhari, ya, dalam Sahih Bukhari, ketika Nabi SAW kan ketakutan, laqad khasyitu ala nafsi, kata Nabi Muhammad SAW, saya itu takut akan diriku, nggak tahu nih apa yang terjadi nih. Maka kata Khadijah menenangkan, dan ini contoh juga nih, contoh seorang istri bisa menenangkan suaminya juga. Dan memang karena istrinya ini juga usianya di atas beliau, jadi kedewasaannya lebih tinggi gitu. Kata Khadijah, "Kala wallah, enggak, demi Allah enggak bakal. Ma yahzunkallahu abada. Allah tidak akan menjadikan kamu itu sedih selamanya." Kemudian disebutkan di sini, "Innaka latasilur rahim wa tahmilul kal wa taksibul ma'dum wa taqrid dhaif wa tu'inu ala nawaibil haq." Itu Khadijah radhiyallahu anha menyebutkan satu persatu dari kebaikan-kebaikan akhlak Rasulullah SAW sebelum itu, yaitu kenapa Khadijah itu menikahi Rasulullah SAW? Karena akhlak, kan? Karena amanat.
karena akhlak. Dan Khadijah sangat tahu, terlebih ketika sudah menjadi istri beliau, lebih melihat lagi akhlaknya Rasulullah SAW, yaitu diantaranya seorang yang suka menyambung tali silaturahim dan selalu berkata jujur dan memuliakan tamu dan menolong orang-orang yang sedang kesulitan. Itu akhlaknya Rasulullah SAW yang berkaitan dengan sosial beliau. Jadi sosial beliau ketika di masa jahiliyah adanya banyak peperangan antara kabilah dan ta'assub antara kabilah-kabilah, maka Rasulullah SAW tidak memilih itu. Kemudian ketika banyaknya tersebar khamar di mana-mana, mereka pesta di mana-mana, Rasulullah SAW meliburkan diri dari itu semua. Ya. Kemudian juga tentang ibu beliau yang wafat pada saat beliau berusia 7 tahun. Ini kisah sedih ya. Kalau misalnya kita perhatikan, Abdullah, ayahnya beliau SAW itu wafat sebelum beliau lahir. Kemudian ibu beliau wafat pada saat berusia 7 tahun. Kemudian beliau dididik di suatu bani atau di suatu kaum di pedesaan karena sofinya atau karena jernihnya kampung itu. Jadi beliau ini Masya Allah yatim piatu sebenarnya, yatim piatu. Nah suatu ketika Rasulullah SAW telah menjadi Rasul, beliau menziarahi makam ibunya. Di sini beliau menangis, berarti menangis di kubur enggak apa-apa. Dalam artian memang menangis bukan karena apa-apa, karena menangis. Beliau menangis dan para sahabat yang ada di dekat beliau pun ikut menangis juga. Itu kadang-kadang menangis itu juga menular ya. Terus lebih-lebih kalau misalnya kita tahu orang yang menangis tersebut adalah orang yang paling kuat di antara kita gitu. Pasti gitu. Kalau misalnya di antara kita, misalnya antum melihat bapak antum nangis, pasti antum bakal nangis juga. Kenapa? Karena ini bapak, ini bukan siapa-siapa, bukan adik, bukan kok ibu nangis biasa mungkin. Tapi kalau misalnya bapaknya nangis, dan Rasulullah SAW pernah mengatakan kepada para sahabat, aku bagi kalian bimanzilatil aba, seperti manzilah seorang bapak kepada anak-anaknya. Itu Rasulullah SAW. Rasulullah itu adalah bapak kita semua. Dalam artian beliaulah yang mengajarkan kepada kita semua dari tatanan hidup kita dan akhirat kita. Maka beliau bersabda, aku telah meminta izin kepada Rabbku untuk memohonkan ampunan bagi ibuku. Rasulullah SAW minta izin sama Allah untuk beristighfar buat ibunya. Falam ya'dzanli, namun dia tidak mengizinkanku. Kenapa? Kenapa Allah Ta'ala tidak membolehkan Nabi Muhammad SAW untuk meminta ampunan untuk ibunya? Kenapa? Karena bukan muslim, karena bukan muslimah. Ini memang pahit secara perasaan. Ya enggak? Pahit. Rasul kita, ibunya gitu loh. Bahkan kita tidak akui muslimah dengan hadis ini. Tapi ya memang begitu kenyataannya. Begitu kenyataannya. Kemudian wasta'dzantuhu fi an azura qabraha fa adzina li. Kemudian minta izin sama Allah untuk menziarahi makamnya, maka Allah pun mengizinkannya. Maka zuru al-qubur, berziarahlah kalian ke kuburan, fa innaha tudzakkirul maut. Sesungguhnya ziarah kubur itu mengingatkan kepada kematian. Di situ di kajian ada wadawa beberapa pekan lalu tentang kubur itu juga sudah kita bahas, alhamdulillah. Tapi sekarang kita melanjutkan, diriwayatkan dari Abu Hurairah. Ya. Yang belum baca siapa? Habibi, belum? Ya. Fadhal, taruh sana Mas Ari. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, ketika turun ayat wa anzir ashiratakal aqrabin. Gimana tadi ulang bacanya? Wa anzir ashiratakal aqrabin. Ya, aqrabin yang terlalu seperti itu. Wa anzir ashiratakal aqrabin, dan berilah peringatan kepada karib kerabatmu yang terdekat. Asy-Syu'ara 214. Beliau mengundang pemuka Quraisy. Setelah mereka berkumpul, mulailah beliau memberi pengarahan secara umum dan khusus. Beliau berkata, Ya Bani Abdi Syams, Ya Bani Ka'b bin Lu'ay, Anqidhu anfusakum minan nar. Ya Bani Murrata bin Ka'b, Anqidhu anfusakum minan nar. Ya Bani Abdi Manaf,
أنقذوا أنفسكم من النار يا بني هاشم أنقذوا أنفسكم من النار يا بني عبد المطلب يا بني عبد المطلب أنقذوا أنفسكم من النار يا فاطمة أنقذي نفسك من النار فإني لا أملك لكم من الله شيئا غير أن لكم رحما سأبلها ببلالها. Wahai Bani Abdus Syams, wahai Bani Ka'b bin Lu'ay, selamatkanlah diri kalian dari api neraka. Wahai Bani Murwah bin Ka'ab, selamatkanlah diri kalian dari api neraka. Wahai Bani Abdu Manaf, selamatkanlah diri kalian dari api neraka. Wahai Bani Hashim, selamatkanlah diri kalian dari api neraka. Wahai Bani Abdul Muttalib, selamatkanlah diri kalian dari api neraka. Wahai Fatimah, selamatkanlah dirimu dari api neraka. Sesungguhnya aku sedikit pun tidak berguna bagimu di hadapan Allah. Hanya saja kalian memiliki hubungan kekerabatan yang tetap aku pelihara baik. Diriwayatkan oleh Muslim. Beliau tidak pernah bosan dan jemu mendakwahi Abu Thalib, paman beliau. Berulang kali beliau menawarkan dakwah kepadanya hingga beliau menemuinya saat menjelang kematiannya, sebagaimana yang dikisahkan dalam riwayat di bawah ini. Ketika Abu Thalib tengah menghadapi kematian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang menemuinya. Sementara Abu Jahal dan Abdullah bin Abu Umayyah ada di dekatnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepadanya, "Wahai pamanku, ucapkanlah la ilaha illallah, sebuah kalimat yang akan aku jadikan hujjah untuk membelamu di hadapan Allah." Abu Jahal dan Abdullah bin Abu Umayyah mempengaruhinya dengan ucapan, "Wahai Abu Thalib, apakah engkau tega membenci agama Abdul Muttalib?" Mereka berdua terus mempengaruhinya sehingga kalimat terakhir yang diucapkan Abu Thalib adalah, "Aku wafat berpegang teguh pada agama Abdul Muttalib." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun berkata, "Aku akan terus memohonkan ampunan bagimu selama hal itu belum dilarang atasku." Hingga akhirnya turunlah ayat, "Maka nali nabiyyi walladzina amanu ayyastaghfiru lil musyrikina walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim." Tiadalah sepatutnya bagi Nabi dan orang-orang yang beriman memintakan ampun kepada Allah bagi orang-orang musyrik, walau orang-orang musyrik itu adalah kaum kerabatnya. Sesudah jelas bagi mereka bahwasanya orang-orang musyrik itu adalah penghuni neraka jahanam. At-Taubah 113. Lalu turun juga ayat, "Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha." Sesungguhnya kamu tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang yang kamu kasihi, tetapi Allah memberi petunjuk kepada orang yang dikehendakinya. Al-Qasas ayat 56. Kisah tersebut diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Al-Bukhari dan Muslim dalam kitab mereka. Alhamdulillah di sini tentang kerabat keluarga yang banyak ibrahnya untuk kita insyaallah taala. Abu Thalib sebagai seorang yang paling dekat kepada Nabi SAW, Allah Ta'ala tidak menghendakinya berhidayah, tidak menghendaki hidayah kepadanya. Juga ini menunjukkan bahwasanya seberapapun usaha seorang muslim, siapapun dari kita makhluk Allah Ta'ala, itu tidak akan sukses, bisa terjadi kecuali dengan tadbir dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikatakan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran, "Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha." Kalau misalnya di antara kita istri atau orang tua atau anak atau siapapun yang kita cintai ternyata belum bisa melakukan sesuatu yang kita inginkan dari kebaikan misalnya, pertama mungkin itu mengecewakan, tapi tetaplah kita memohon kepada Allah Al-Hadi. Dialah Allah Ta'ala yang memberikan hidayah kepada siapapun yang Dia kehendaki. Dialah muqallibul qulub. Ya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu punya seorang ibu, ya, yang musyrikah. Dan ibunya tersebut termasuk perempuan yang
sering mencaci Nabi SAW ketika diceritakan kepadanya Nabi. Jadi Abu Hurairah masuk Islam, dan Abu Hurairah itu masuk Islam bukan dari awal-awal Islam datang, tapi akhir-akhir ya di periode Madinah. Maka ketika Abu Hurairah masuk Islam kemudian menceritakan kepada ibunya tentang Rasulullah, tentang Islam, ibunya mencaci maki Rasulullah sampai pahit sekali. Sampai kemudian suatu ketika karena tidak tahan dengan caci maki terhadap Rasulullah SAW, Abu Hurairah pun dari rumahnya pergi ke Rasulullah dengan tangisan. Maka Abu Hurairah menceritakan, ya Rasulullah, tolong doakan ibu saya. Maka Rasulullah pun berkata, ya Allah, Allahumma hdi umma Abi Hurairah. Allahumma hdi umma Abi Hurairah. Maka Allah pun mengabulkan. Ketika Abu Hurairah pulang ke rumah, kemudian mendengarkan percikan-percikan air atau riakan air di kamar mandi. Maka dilihat ibunya keluar dari kamar mandi setelah baru saja mandi, dan ibunya mengatakan, wahai anakku Abu Hurairah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Seketika itu saya masuk Islam, wahai anak. Masya Allah. Langsung kan yang tadinya melawan dengan masya Allah. Melawan ini bukan hanya sekedar nggak mau sholat atau sekedar nggak mau ngaji, bukan. Tapi melawan Islam yang sepertinya kalau kita lihat mungkin sekarang putus asa kayak ini, kita ngelihat dia tuh benar gitu. Tapi ternyata Allah yahdi may yasha. Ternyata bisa aja orang seperti ini masuk Islam dan taat kepada Allah dan Rasulnya, alhamdulillah. Kemudian saking terharunya kembali Abu Hurairah kepada Rasulullah SAW. Maka kemudian Abu Hurairah meminta kepada, ya Rasulullah, jadikan, saya mohon kepada engkau doakan saya, semoga Allah jadikan saya dan ibu saya dicintai oleh semua orang mukmin. Maka Rasulullah pun berdoa kepada Allah Ta'ala, ya Allah, jadikanlah semua muslim yang mendengar nama Abu Hurairah, tidaklah semua muslim yang mendengar nama Abu Hurairah itu melainkan akan mencintainya. Makanya kalau misalnya seseorang dari yang mengaku muslim tidak mencintai Abu Hurairah, dia imma munafik, kafir. Tapi kita langsung kita kafirkan, tapi imma dia munafik atau kafir, ada kenifakan di dalam dirinya. Itu yang dikatakan Abu Hurairah kepada sebagian tabi'i dan lain-lainnya ketika Rasulullah telah wafat. Allah, saya tahu tiada seorang pun nanti mendengar nama saya kecuali pasti mencintai saya. Semua muslim mencintai saya. Maka para tabi'in bertanya, tahu dari mana antum kok bisa kayak gitu ngomongnya? Ya, diceritain cerita yang tadi. Rasulullah mendoakan saya supaya semua muslim tuh mencintai saya. Alhamdulillah. Ya. Ya begitu. Innaka la tahdi man ahbabta. Tapi kalau misalnya ada seseorang mati dalam kekufuran, maka kita dilarang untuk beristighfar kepadanya. Enggak diperbolehkan. Sebagaimana Nabi SAW tidak Allah izinkan untuk beristighfar untuk dua orang, yaitu untuk ibunya sendiri dan untuk pamannya Abu Thalib. Enggak boleh. Nah, itu enggak boleh dan tidak boleh. Barang siapa yang melakukannya, maka dia melakukan maksiat atau kebid'ahan. Maksudnya kalau misalnya di antara orang tua kita ada yang mati dalam keadaan syirik, benar-benar yakin syirik, kafir, maka setelah wafatnya tidak boleh Tidak boleh diistighfarkan. Dan kalaupun mau ziarah kubur, al-afdol adalah menziarahi kuburan saudara kita yang muslim saja. Iya benar, Rasulullah menziarahi kuburnya ibunya, sahih. Tetapi al-afdol kita menziarahi kuburan orang muslim saja. Wallahu a'lam. Mas Ari, fadhal Mas Ari. Rasulullah SAW telah berulang kali mendakwai Abu Thalib semasa hidupnya, hingga saat terakhir menjelang wafatnya, hingga kemudian beliau diiringi dengan permohonan ampunan baginya sebagai bentuk kebaikan dan kasih sayang beliau terhadapnya, hingga turun ayat yang melarang hal itu. Beliau mematuhi dan menaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu beliau tidak lagi memanjatkan doa bagi orang-orang musyrik meskipun dari kalangan kerabat beliau. Itulah bentuk kasih sayang yang amat agung terhadap umat. Di lain pihak, itu juga merupakan sikap loyalitas yang tinggi terhadap dinul Islam serta barok berlepas diri dari orang-orang kafir dan musyrik meskipun berasal dari kalangan keluarga dan kaum kerabat. Alangkah indah lantunan syair berikut ini. Beliau adalah seorang nabi yang diutus kepada kami setelah kami tenggelam dalam keputusasaan dan kekosongan para rasul. Sementara berhala disembah di muka bumi.
Beliau datang sebagai pelita yang menerangi, sebagai pembimbing yang bersinar secercah kilatan pedang yang ditempa dengan besi dari India. Beliau memperingatkan kami dari siksa api neraka, membawa kabar gembira berupa kenikmatan surga. Beliau membimbing kami kepada Islam. Segala puji hanyalah milik Allah semata. Ya, kita coba sampai situ ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Habis ini Sahih Bukhari insyaallah taala.